Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya ET Channel. Di sini saya akan berbagi tentang memancing, baik itu alat-alat yang diperlukan serta tips-tips cara menggunakannya. Ini sangat bermanfaat bagi Anda sebagai pemancing pemula agar tahu alat-alat apa saja yang cocok buat Anda. Oke, simak terus video. Kemudian kita masukkan benangnya. Dan dia akan berhenti pada stopper yang kita pasang tadi. Kemudian kita masukkan lagi stopper. Nah, untuk kali ini kita langsung masukkan 2 buah stopper karena akan sekaligus menjadi pembatas daripada pelampung dan pembatas pada timah. Ini sekali 2 kita pindahkan. Ya, seperti ini. Yang ini untuk pembatas pelampung ke timah, dan ini pembatas timah ke pelampung, agar tidak terjadi kusut atau berkaitnya mata pancing dengan pelampung. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan timah. Nah, untuk pelampung kayu saya tidak menggunakan timah yang bentuknya bulat-bulat ataupun lonjong ini, tapi saya menggunakan timah cacing. Nah, kebetulan di sini tidak ada menjual timah cacing, maka saya akan membuatnya sendiri. Mungkin di tempat Anda banyak terdapat timah cacing, Anda boleh menggunakannya dengan timah cacing. Nah, tips untuk timah cacing ini, langkah baiknya kita pasangkan selang cotton bud seperti ini. Nah, ini karena saya buat sendiri, saya menggunakan timah solder. Kemudian kita gulung pada pipa cotton bud tersebut. Kita boleh menggulungnya 2-3 cm. Seperti ini. Nah, kemudian kita potong. Dan kita rapikan.
seperti ini. Kemudian ujungnya kita bakar agar timah tidak keluar atau licin keluar. Ujung daripada pipa cotton bud kita bakar seperti ini, dan dia membentuk lubang sendiri. Sama juga sebaliknya, kita potong dulu. Dan kita bakar. Seperti ini. Ya, selanjutnya kita tinggal memasukkan benang ke dalam pipa cotton budnya. Fungsi daripada pipa cotton bud ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada benang, cacat pada benang, sehingga benang menjadi lapuk. Kemudian kita beri stopper lagi. Nah, di sini saya menggunakan 2 stopper untuk pembatas air daripada timah, karena kebiasaan pada saat kita menyentak atau membalas tarikan ikan itu terjadi hentakan dan timah akan turun, sehingga kita akan menyetel ulang dengan menggunakan 2 buah stopper di bawahnya. Itu akan membuat timah menjadi lebih ketat. Ya, seperti ini susunannya. Stopper, kili-kili kancing, stopper lagi sebagai pembatas bawah daripada pelampung, stopper pembatas atas daripada timah, dan 2 buah stopper di bawah untuk sebagai penahan supaya timah tidak mudah turun. Nah, kenapa saya menggunakan timah yang seperti ini, bukan timah seperti yang banyak kita jumpai di toko atau sering digunakan orang, timah-timah bulat seperti ini. Nah, karena di sini saya mempertimbangkan berat daripada timah ini tidak terlalu berat, sehingga pada saat kita memancing, ketika umpan ditarik oleh ikan tidak merasa berat daripada timah itu, sehingga ikan langsung melahap umpan. Dan juga dengan timah seperti ini, kita juga menggunakan pelampung kayu seperti ini. Nah, untuk timah seukuran ini kita cukup menggunakan pelampung seukuran ini, dan ini sangat ideal ya pada saat di dalam air di pelampung akan tenggelam sebatas putih ini. Itu sangat ideal buat penyetelan pelampung kedalaman kolam. Nah,
Saran saya kalau Anda menggunakan pelampung kayu seperti ini, sebaiknya kawat daripada pelampung ini Anda beri lem yang kuat ya, seperti super glue atau lem-lem yang ada di pasaran yang sering digunakan orang. Nah, cara memasangnya, cara memasang pelampung ke dalam kili-kili kancing ini, kita tinggal membuka kancingnya daripada kili-kili. Nah, kita tinggal memasukkan cincin pelampung ke dalam kawatnya. Nah, begini, seperti ini. Fungsi daripada kili-kili kancing ini selain berfungsi untuk elastisitas daripada pelampung kayu ini sendiri, pelampung kayu akan mudah bergerak kemana saja dibanding kita tidak menggunakan kili-kili langsung ke benang, maka pelampung akan yang menyangkut di benang. Tapi dengan kili-kili kancing ini pelampung akan bebas dan tidak akan menyangkut ke benang. Samping itu juga kita mudah melepas, mengganti seandainya kita ingin kondisi umpan kita menggantung. Kita bisa mengganti dengan pelampung kayu yang lebih besar, sedikit lebih besar. Seperti ini misalnya, ini kita buka dan kita ambil yang lebih besar lagi. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita pasang kembali. Nah, seperti ini. Dan juga ketika saat kita menyimpan atau kita selesai memancing, pada saat kita menyimpan pancing kita, menggulung pancing kita dan masukkannya ke dalam tas, kita dapat melepas kembali agar tidak mengakibatkan patah apabila tertekan pelampungnya di dalam tas kita. Nah, satu lagi, ketika mungkin pelampung kita ini lepas daripada kawat cincinnya ini, kita akan mudah untuk mengganti dengan pelampung yang lain. Nah, sekarang kita memasang mata pancingnya. Nah, di sini saya menggunakan mata pancing murah, yang murah saja. Ya, ini saya menggunakan nomor 8 ya. Nomor 8 1055. Ya. Seri 1055 itu untuk khusus pancing yang berwarna putih dan tebal seperti ini. Kalau 1053 dia berwarna hitam dan jauh lebih tebal, dan nomor yang digunakan adalah nomor kecil. Dan ada satu lagi 1022. 1022 dia sangat bagus ya untuk memancing ikan-ikan air tawar, karena mata pancingnya jauh lebih halus dan lebih kuat. Halus pada batang besinya ini, dan bajanya cukup bagus.
namun di tempat saya tidak ada, jadi saya menggunakan yang 1055. 1022 juga berwarna putih, sama seperti 1055. Nah, untuk pemilihan ukuran mata pancing itu sendiri, kita bisa sesuaikan dengan ikan yang akan kita pancing. Apabila kita ingin memancing ikan nila, ikan mujair, kita bisa menggunakan nomor 8 atau lebih kecil lebih baik. Cuma terkadang sulit untuk membukanya jika tertelan. Nah, untuk cara mengikat pancing mungkin Anda bisa lihat di bungkus-bungkus daripada mata pancing itu sendiri ketika Anda membeli di toko, dan mungkin Anda punya trik sendiri untuk mengikat, karena dalam mengikat mata pancing ini dibutuhkan keyakinan. Yakin bahwasanya ikatan yang kita buat itu sudah kuat. Intinya di situ. Banyak cara mengikat mata pancing, dan yang penting kita yakin ikatan yang kita pakai ikatan yang menurut kita lebih kuat. Ya, demikianlah cara memasangnya. Dan untuk benang yang kita gunakan, saya berikan tipsnya. Nah, sebagaimana kita ketahui ikan apa yang akan kita pancing nantinya dan di mana kita akan memancing, kita sudah bisa mengira-ngira ikan yang ada di tempat tersebut berukuran berapa atau beratnya seberapa. Kalau untuk ikan yang beratnya sekilo ke bawah, kita bisa menggunakan benang 020. Karena di tempat saya jarang sih terdapat ikan nila yang seukuran itu. Bahkan saya kadang menggunakan benang 0,15 agar lebih halus, sehingga benang akan samar-samar terlihat di air. Karena sekarang ini sudah terlalu sering orang mengambil ikan dengan menggunakan jaring. Jadi ikan-ikan liar sekarang sudah merasa takut ketika melihat benang ya. Jadi dengan pemilihan benang yang lebih halus, maka ikan akan samar melihatnya. Bukan berarti benang yang lebih besar tidak akan mendapat ikan. Namun dari pengalaman yang saya dapatkan, benang yang lebih halus itu lebih mudah. Dan untuk kemungkinan jika kita mendapat ikan yang lebih besar daripada 1 kilo, ini akan dibantu oleh bagaimana cara kita memilih joran. Nah, ketika kita memilih joran, kita juga harus memperhatikan kelenturan daripada joran tersebut. Kelenturan daripada 2 ujung atau 3 ujung joran tersebut. Ya, seperti ini. Nah, joran keunggulan daripada joran yang lentur, yang tidak terlalu kaku seperti ini, itu ketika kita mendapatkan ikan yang besar,
maka benang kita tidak akan mudah putus. Dan saya sarankan ketika kita mendapat ikan yang kira-kira berat menurut kita, jangan pernah memegang benangnya. Kalau kita menggunakan benang yang halus, jangan pernah memegang benangnya untuk mengangkat ikan. Tapi usahakan pada saat Anda berangkat mancing, Anda juga membawa tangguh. Jadi ketika ikan terasa berat atau Anda ragu benang akan putus, maka sebaiknya Anda menangguk ikannya. Karena inti memancing itu adalah mendapatkan ikannya. Walaupun merasakan tarikannya itu jauh lebih nikmat, tapi yang jelas intinya mendapatkan ikan. Setelah kita bermain-main dengan ikan, ketika hendak diangkat, ternyata benang yang kita gunakan putus, itu sangat mengecewakan. Jadi sebaiknya menggunakan tidak ada salahnya Anda membawa tangguh pada saat Anda pergi memancing. Dan untuk joran, perawatan joran itu sangat mudah ya. Jika Anda membeli joran, Anda sebaiknya mengecat, bukan seperti joran saya, ini tidak saya cat. Sebaiknya Anda mengecat cincin-cincin daripada joran Anda untuk menghindari cepatnya terjadi karat ya. Karena apabila berkarat akan patah daripada kaki-kaki cincin tersebut. Dan apabila patah pada saat Anda sedang memancing, itu akan sangat mengganggu dan itu sangat tidak menyenangkan. Anda bisa mengecatnya dengan cat kuas ataupun cat semprot untuk agar cincin joran Anda lebih tahan lama. Dan untuk reel, usahakan jangan sebisa mungkin tidak masuk ke dalam air pada saat Anda memancing atau terkena hujan. Dan untuk perawatan atau pencucian reel, mungkin nanti saya akan membuat video yang lain yang khusus membahas masalah reel ini, bagaimana cara membersihkannya dan perawatannya. Oke. Nah, untuk kili-kili kili-kili biasa seperti ini, biasa kita gunakan untuk pada saat memasang perambut ya. Mungkin jika kita seperti ini. Nah, seperti pancing saya ini. Nah, ini saya tidak menggunakan perambut karena saya menganggap benangnya masih tidak terlalu besar, 0,25. Nah, ini khusus saya bawa setiap saya mancing karena apabila memancing di kondisi tempat yang sedikit bersemak atau banyak tumbuhan di pinggiran tempat saya mancing, maka saya gunakan ini. Nah, untuk kili-kili biasa seperti ini, biasa kita memasang untuk perambut ya, supaya ketika digunakan benang tidak akan berputar dan kita akan mudah menyambung seperti perambutnya. Seperti ini, kita potong dulu.